Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Cynthia dengan pelajaran IPS. Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan persebarannya. Potensi sumber daya hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Manfaat hutan sebagai berikut. Yang pertama, penghasil kayu dan buah-buahan. Yang kedua, habitat atau rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang ketiga, pengendali banjir. Yang keempat, pengendali erosi. Yang kelima, paru-paru dunia karena mensuplai oksigen ke atmosfer. Dan terdapat beberapa jenis hutan yang ada di dunia sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis hutan menurut fungsinya. Berdasarkan fungsi dan pemanfaatannya, terdapat 4 macam hutan, yaitu hutan lindung. Hutan lindung yaitu hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah, yang digunakan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Yang B, hutan suaka alam. Hutan suaka alam yaitu jenis hutan yang berfungsi untuk perlindungan alam hayati atau pelestarian flora dan fauna yang hampir punah. Bisa berupa cagar alam atau suaka marga satwa. Yang C, hutan wisata. Hutan wisata yaitu jenis hutan yang berfungsi untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi bagi wisatawan dan turis. Bisa berupa taman wisata, taman baru, atau taman laut. Yang D, hutan produksi. Hutan produksi yaitu jenis hutan yang berfungsi sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lain untuk kegiatan produksi. Selanjutnya, jenis-jenis hutan menurut iklimnya. Berdasarkan iklim yang mempengaruhi, terdapat 5 macam hutan, yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yaitu hutan yang berada di dekat garis khatulistiwa dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Umumnya berada di daerah Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, dan Indonesia. Yang B, hutan musim. Hutan musim yaitu hutan yang terdapat di wilayah yang mengalami perubahan musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Misalnya, hutan jati jika kemarau seluruh daunnya meranggas, jika penghujan datang daunnya lebat. Yang C, hutan hujan iklim sedang, yaitu jenis hutan yang terdapat di wilayah dengan iklim sedang dengan kondisi tumbuhan yang tinggi dan heterogen. Yang D, hutan pegunungan tropis, yaitu jenis hutan yang terdapat di wilayah dengan iklim pegunungan. Yang E, hutan lumut, yaitu jenis hutan yang terdapat di daerah dengan ketinggian 2.500 meter ke atas, terdiri atas pohon yang kerdil. Taiga. Taiga yaitu jenis hutan yang terdapat di tempat terdingin di daerah iklim hutan, bisa ditemui di Amerika Utara dan Eropa. Sabana, yaitu jenis hutan berupa padang rumput terdiri atas banyak rumput ilalang dan semak belukar serta beberapa pohon besar. Yang ketiga, jenis-jenis hutan menurut tempatnya. Berdasarkan tempatnya, hutan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hutan pantai. Hutan pantai yaitu jenis hutan yang tumbuh di daerah dekat pantai. Sering disebut juga sebagai hutan bakau atau hutan mangrove. Yang B, hutan rawa.
Hutan rawa, jenis hutan yang di daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan dan tanahnya selalu digenangi air. Sering disebut sebagai hutan gambut. Yang C, hutan daratan rendah, yaitu jenis hutan yang berada di daerah daratan rendah dengan ketinggian di bawah 1.200 meter. Yang D, hutan pegunungan, yaitu jenis hutan yang berada di daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.300 meter. Dan selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis hutan menurut jenis pohonnya. Berdasarkan jenis pohonnya, terdapat 2 macam hutan, yaitu yang A, hutan homogen, yaitu hutan yang hanya terdiri atas satu jenis pohon saja, misalnya hutan jati, hutan karet, hutan bambu, dan sebagainya. Yang B, hutan heterogen, yaitu jenis hutan yang terdiri atas berbagai jenis pohon dan tumbuhan, misalnya hutan tropis dan hutan rimba dan sebagainya. Yang kelima, jenis-jenis hutan menurut proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, terdapat 2 macam hutan, yaitu hutan alami dan hutan buatan. Yang A, hutan alami, yaitu hutan yang berbentuk secara alami, misalnya hutan rimba, hutan hujan tropis, dan sebagainya. Yang B, hutan buatan, yaitu jenis hutan yang berbentuk karena dibuat oleh manusia, misalnya hutan lindung, hutan wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, potensi sumber daya hutan dan persebarannya. Kayu merupakan hasil utama dari sumber daya hutan. Berbagai jenis kayu dan persebarannya dihasilkan oleh hutan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruning atau meranti maraktis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan bata banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasmala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Yang C, potensi sumber daya hasil bumi atau perkebunan atau pertanian dan persebarannya. Hasil bumi yang diproduksi oleh Indonesia antara lain cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, kayu dan minyak kayu putih, kapuk, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagung, rotan, dan padi. Adapun persebaran hasil bumi yang ada dari tiap pulau di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera pada dasarnya memiliki komoditas unggulan, yaitu coklat, kelapa, teh, karet, lada, sawit, kopi, serta hasil hutan berupa aneka jenis kayu. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa memiliki hasil bumi yang banyak sekali dan bervariasi. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, pulau yang merupakan pulau yang sangat kaya akan hasil bumi. Namun, hasil bumi pulau tersebut didominasi oleh 5 komoditas utama, yaitu kayu, sawit, lada, kelapa, dan karet. Untuk membuka lahan, pengusaha karet dan sawit umumnya membakar hutan karena lebih cepat dan murah. Namun, karena Kalimantan didominasi oleh tanah gambut, aktivitas ini kerap menyebabkan kebakaran hutan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki 4 hasil bumi yang menjadi unggulan daerah, yaitu jagung, lada, rotan, dan kelapa. Meskipun memiliki hasil bumi yang kurang baik, namun memiliki banyak sekali sumber daya alam berupa bahan galian. Yang kelima, Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kepulauan Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki sumber daya alam berupa sagu, kelapa,
pala, minyak, kayu putih, dan cengkeh. Pala dan cengkeh di sekitar Kepulauan Maluku, terutama Ternate dan Tidore, sangat terkenal semenjak zaman dahulu. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai Spice Island. Dan selanjutnya Papua. Papua adalah pulau yang sangat diberkahi oleh sumber daya alam, terutama SDA, tambang. Namun mereka juga memiliki hasil bumi berupa sagu, kelapa, dan aneka hasil hutan seperti kayu. Selanjutnya, D. Potensi sumber tambang dan persebarannya. Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu tambang terbesar di Indonesia berupa persebaran hasil tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sangat seperti minyak bumi, hanya saja bentuknya berupa gas. Yang tiga, batu bara. Batu bara adalah salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, bauksit. Bauksit sumber utama untuk menghasilkan aluminium, bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Yang kelima, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penghasil pasir besi di Cilacap atau Jawa Tengah, Pandeglang, Cilegon, Pulau Suang atau Kalimantan Selatan, Longkana atau Sulawesi Tengah. Dan yang keenam, timah. Timah merupakan bahan tambang yang sangat penting sebagai bahan pembuatan kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat. Yang ketujuh, tembaga. Tembaga merupakan jenis logam alami yang dapat secara langsung dimanfaatkan tanpa harus melalui proses permunian. Yang kedelapan, intan. Intan merupakan jenis buatan yang dikenal sangat keras. Yang kesembilan, nikel. Nikel, jenis logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar tanah karat dan menjadi baja. Yang ke-10, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Daerah penghasil emas yaitu Papua, Sumbawa, Dompu atau NTB, Martabe atau Sumatera Utara, Pongkor atau Jawa Barat. Selanjutnya, yang keenam, potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terdiri atas hal-hal berikut. Yang A, ikan. Ikan selain ikan tersedia di lautan. Penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Dan yang B, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Yang C, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Dan yang D, tambang. Tambang perairan juga sebagai pusat tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain yang berada di bawah permukaan laut. Yang E, transportasi laut. Transportasi laut untuk melancarkan lalu lintas perdagangan dan perpindahan penduduk antar pulau. Yang F, keindahan pantai. Keindahan pantai dapat dijadikan tempat wisata sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber mata pencaharian, sekaligus sebagai sumber devisa negara di sekitar pariwisata. Dan G, pertahanan laut. Wilayah
Laut Indonesia yang sangat luas tidak semuanya dapat dijaga oleh aparat keamanan sehingga beberapa wilayah laut rawan terjadinya pencurian ikan atau illegal fishing dan penyeludupan barang. Dan selanjutnya, yang B, dinamika kependudukan Indonesia. 1. Jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020. Jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni 2020 sebanyak 2.680.583.016 jiwa dan jumlah itu sebanyak 135.821.768 adalah penduduk laki-laki. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 0,71% dibandingkan 2019, yaitu 134.411 jiwa. Dari data yang sama, tercatat ada 132.761 dan 248 penduduk perempuan. Jumlah ini juga mengalami kenaikan 0,82% dibandingkan 2019, yaitu 131.678.425 jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran penduduk berdasarkan geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Yang keempat, komposisi penduduk. Yang kelima, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang keenam, keragaman etnik dan budaya. Itu saja yang materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.